Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Bahan dari Injil Matius, bab 7 ayat 1 sampai 5. Ini yang di matanya ada baloknya ini. Baik saudara-saudari, jangan lupa dibantu ya untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti di keluarga, sekaligus saudara mewartakan Injil. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, kita harus membedakan antara menghakimi dan memberi kritik. Ya kan, kalau menghakimi itu ya tidak ada dasar yang jelas, ya, tetapi memberikan penilaian yang semena-mena kepada saudara-saudari kita dan penilaiannya itu tidak pas atau tidak tepat. Nah, Yesus mengecam ya kebiasaan orang yang dalam arti tertentu ini cenderung menyalahkan ya. Sedangkan orang tadi kalau memberi kritik itu kan memberi masukan, memperbaiki orang. Nah, itu kiranya tidak masalah. Maka yang mau dikecam Yesus jangan hanya sekedar menyalahkan orang, ya, tetapi coba dilihat sendiri dahulu apa yang ada di dalam diri kita. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Coba misalnya ya, kita memberikan penilaian begini begitu, menyalahkan orang begini begitu. Apakah kalau ukuran itu diletakkan di dalam diri kita, ternyata kita juga tidak mempunyai kesalahan yang sama atau bahkan lebih besar? Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh begitu banyak orang. Melihat orang lain seolah-olah begitu salah ya, ternyata di dalam dirinya penuh dengan kebobrokan ya. Tetapi kan ini memang seringkali tidak terlihat. Karena apa ya, itu ada di dalam hati. Ini soal kejujuran ya, tetapi Tuhan Allah tahu ya kiranya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Nah, ini kalau dua hal ini bukan hanya selumbar ya, ini balok sama balok, balok gede, balok kecil. Nah, tapi mungkin ini ada selumbar. Ya, seringkali orang lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat apa yang ada di dalam dirinya sendiri, apa yang menjadi kekurangannya atau bahkan mungkin dosanya sendiri, sehingga ia tidak mengenali dirinya bahwa dirinya itu begitu membawa beban yang berat berkaitan dengan dosa atau kesalahan. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ya, dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan kalau di mata kita ada baloknya, ya kita tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin akan membantu mengeluarkan serpihan kecil di mata saudara kita? Ada balok yang begitu besar di depan mata saja tak terlihat. Ya, sekarang kok malah mau sepertinya menjadi semacam pahlawan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajak para muridnya dan para pengikutnya ya untuk mempunyai sikap yang jelas di sini. Bukan berarti kalau ada orang bersalah lalu dibiarkan ya, dengan alasan kami tidak ingin menghakimi, tetapi ada orang bersalah dibiarkan. Nah, itu juga tidak tepat.
Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus ini kiranya bisa kita renungkan ya, karena hal-hal seperti itu cenderung kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Kita memohon semoga kita dimampukan untuk semakin mampu melihat diri sendiri, kekurangan di dalam diri kita. Baru sesudah itu kita berusaha memperbaiki orang lain. Karena kalau kita tidak melihat kekurangan di dalam diri kita, lalu kita akan mencoba mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita, salah-salah, malah yang dikeluarkan bukan selumbarnya, mata saudara kita yang dikeluarkan. Dengan kata lain diculek, itu di obok-obok matanya malah semakin rusak. Ya, itu yang mungkin terjadi. Kita memohon semoga dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melihat kekurangan kita, namun juga memperbaiki lingkungan kita, tidak membiarkan orang lain bersalah, tidak juga membiarkan diri kita jatuh di dalam kesalahan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk membantu subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.